Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Kepada fan-fan Malaysia yang sedang berduka tentang isu pemain warisan kita, tak apa, hari ini hari gembira kita. Nak tahu? Jom, let's go check it out. Guys, World Cup bawah 17 tahun guys, Indonesia kena gas dengan Zambian 3-1. Senang banget hati gue, termasuklah fan-fan Malaysia. Okay guys, apalagi kalah. Kita masuk Piala Dunia gitu kan. Sedangkan yang di sana itu selain mereka punya pemain naturalisasi itu di banned selama 1 tahun, dan bukan pemain naturalisasi sih, itu pemain ilegalnya mereka. Terancam gagal lolos ke Piala Asia. Di Piala Dunia U17 ini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mewakili Asia Tenggara. Jadi kita patut berbangga karena kita punya timnas U17 ini satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang bermain di Piala Dunia U17. Dan Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam yang katanya jago-jago di Asia Tenggara, bahkan mereka tidak lolos. Ingat, cuma Indonesia. Jadi kalau ada pakcik-pakcik, macik-macik dari Malaysia yang senang, tidak apa-apa, karena memang biasanya orang iri itu seperti itu teman-teman. Mereka tidak suka dengan keberhasilannya tetangganya mereka. Contohnya seperti orang Malaysia ini, kekalahannya Indonesia mereka senang gitu. Lihat Indonesia kalah 3-1 dari Zambia, mereka justru senang, bukan malah berempati. Tapi sebenarnya kita tidak mengharapkan empati dari mereka, karena ya harusnya mereka berempati dengan dirinya mereka sendiri. Karena ya mereka sekarang terancam gagal ke Piala Asia. Selain itu mereka juga pemain yang mereka naturalisasi itu di banned selama 1 tahun, dan kemungkinan besar mereka ini ya tidak akan bermain lagi untuk Malaysia, karena memang sebagian besar pemain-pemain yang dinaturalisasi sama Malaysia ini tidak punya garis keturunan Malaysia, dan dokumen yang mereka masukkan ke FIFA itu palsu. Jadi kembali lagi bahwa mereka ini iri dengan Indonesia. Keberhasilannya timnas Indonesia, ya mereka iri dengan kita. Lihat keberhasilan kita itu menjadi satu kedengkian, iri dengan kita. Jadi seperti itulah kira-kira. Contohnya seperti si Ompong ini. Bayangin, udah menang besar, udah siap lolos ke Piala Asia, tapi tiba-tiba semua dicabut karena dosa yang telah dilakukan oleh federasi sendiri. Itulah yang terjadi oleh timnas Malaysia. Mereka melaju mulus di kualifikasi Piala Asia 2027, kini terancam dicoret dari turnamen gara-gara skandal naturalisasi pemain yang bikin FIFA murka. Awalnya, mereka tampil luar biasa di kualifikasi Piala Asia 2027. 12 poin dari 4 laga, bahkan sempat membantai Vietnam 4-0. Tapi kemenangan itu sekarang bisa jadi tidak berarti apa-apa. Ya, FIFA betul. menemukan 7 pemain naturalisasi Malaysia pakai dokumen palsu. Federasi Sepak Bola Malaysia mengklaim mereka punya darah Malaysia, tapi hasil investigasi FIFA bilang lain. Asal-usul pemain naturalisasi Malaysia berasal dari Spanyol, Brasil, dan Argentina. FAM langsung kena sanksi, denda 7,3 miliar rupiah, dan para pemain naturalisasinya dilarang main selama setahun penuh. Banding FAM pun ditolak mentah-mentah. Kini AFC sedang mempertimbangkan langkah paling ekstrim, diskualifikasi Malaysia. Kalau itu terjadi, Vietnam otomatis naik ke puncak klasemen dan lolos ke Piala Asia 2027. Supporter pun marah, mereka merasa dikhianati. Karena bagi mereka, Malaysia bukan cuma soal bola, ini soal kebanggaan, soal harga diri. Dan sekarang, semua itu bisa hilang, bukan karena kalah di lapangan, tapi karena kecurangan di balik meja. Kalau AFC benar-benar menjatuhkan sanksi, maka ini bukan sekadar kabar buruk, ini peringatan buat semua negara. Sepak bola tanpa integritas, cuma jadi ilusi kemenangan. Ya, setuju. Tanpa integritas ya kita sebenarnya bukan apa-apa. Mau menang 100-0 pun tidak ada gunanya. Contohnya seperti Malaysia ini. Ini mereka terancam untuk tidak lolos ke Piala Asia 2027. Apa bedanya dengan Indonesia? Indonesia tidak perlu kualifikasi lagi, tidak perlu playoff lagi. Indonesia sudah punya tempat, 1 tempat di Piala Asia. Itulah kerennya kita. Nah, Malaysia ini mereka kenapa terancam? Karena mereka pakai 7 pemain naturalisasi yang bodong, ilegal. Jadi kemenangan atas Vietnam dan Nepal waktu itu bisa saja dicabut, dianulir, dan poin yang didapat sama Malaysia itu dibagi ke Vietnam dan juga Nepal. Bisa saja seperti itu. Nah, kita juga menunggu keputusan dari AFC selaku Federasi Sepak Bola Asia. Ini tindakannya seperti apa? Jangan sampai pilih kasih, jangan sampai ya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena sekjen AFC itu orang Malaysia. Bisa saja karena sekjennya orang Malaysia, ya mereka kasih hukuman ke Malaysia itu sangat-sangat ringan. Seharusnya kalau mau fair ya
Malaysia ini tidak boleh ikut serta dalam turnamen Piala Asia 2027. Poin-poin yang mereka dapat itu harus dikasih ke lawannya mereka. Peringkat FIFA-nya pun harus turun. Karena ini mereka melakukan skandal yang luar biasa, menaturalisasi pemain ilegal dengan dokumen palsu. Bayangkan, dokumen palsu. Berani sekali mereka sekelas tim nasional melakukan pemalsuan dokumen pemain. Aduh, ngeri itu. Semoga di Indonesia tidak ada, dan selanjutnya tidak ada juga. Kita harap Indonesia tetap pada track positifnya. Jadi ya, pemain-pemain yang dinaturalisasi itu memang punya garis keturunan Indonesia untuk Indonesia ya. Dan selama ini memang yang kita lihat pemain-pemain yang ada yang dinaturalisasi sama PSSI itu memang punya garis keturunan Indonesia. Dan tidak hanya diakui sama pemain, tapi didukung dengan bukti otentik, didukung dengan bukti mereka punya akta kelahiran, mereka punya bapak mama itu memang ada yang lahir di Indonesia dan punya darah Indonesia. Itulah bedanya, teman-teman. Lawan tetap lawan. Ketua Revolusi mempertahankan pemain Harimau Melaya. Apa benda ni weh? Berikutan keputusan FIFA kekal dengan sanksi ke atas Malaysia, ramai yang sudah give up dan menganggap hari ini sangat gelap untuk bola sepak kita. Walau bagaimanapun, TMJ baru saja keluar bersuara dan sekurang-kurangnya kita nampak sedikit cahaya lah. Berdasarkan posting kat IG story beliau, TMJ berpendapat FIFA menghukum para pemain tidak berasaskan undang-undang tapi lebih bermotif politik. Ditambah pula artikel 22 dalam kod FIFA menyatakan bahawa hanya mereka yang memalsukan atau menggunakan dokumen palsu boleh dikenakan tindakan, dan perkara itu langsung tidak mencerminkan situasi 7 orang pemain kita. Sekali lagi TMJ menegaskan beliau akan terus menyokong perjuangan habis-habisan di mahkamah khas demi para pemain. Sejujurnya dengan situasi kita sekarang, suka atau tidak, kita kena bersatu dan cari jalan untuk menyelamatkan bola sepak negara. Banyak sangat keyboard warrior muncul tapi tak ada penyelesaian. Masing-masing ada agenda sendiri. Takkan kau nak kita kena ban sampai mungkin 2031 bro? Harapan kita sekarang semoga dipermudahkan di mahkamah khas. Tolonglah selamat. Jadi sebenarnya TMG ini hampir tidak dipercaya juga sama masyarakat Malaysia setelah FIFA itu menjatuhkan sanksi 1 tahun tidak boleh bermain di dalam dunia sepak bola lah. Mau latihan resmi, mau berpertandingan resmi tidak boleh. Itu masyarakat Malaysia itu sudah marah sebenarnya dengan TMG ini, karena ya sekali lagi yang punya proyek ini sebenarnya FIFA Malaysia dan juga ada TMG di dalamnya. Tetapi kalau kita lihat statement-statement dari TMG selama ini semenjak FIFA memberikan sanksi ke pemain-pemain dengan FIFA Malaysia, itu agak kontroversial teman-teman, di mana ada statement-statement yang sedikit menyenggol Indonesia begitu kan. Tetapi kembali lagi ya, Indonesia tidak terlibat di dalam. Nah sekarang TMG mau supaya lanjut ke sidang CAS begitu. Sebenarnya tidak apa-apa, itu haknya mereka untuk ke sidang CAS. Tapi ya kembali lagi, kalau mereka bisa membuktikan ya syukur, pemain-pemain ini punya dokumen asli yang dipegang sama Malaysia, oke, tidak masalah. Tapi pertanyaannya, apakah mereka punya? Kan belum tentu juga, karena yang FIFA rilis itu memang mereka bukan pemain-pemain Malaysia dan garis keturunannya itu tidak jelas. Mereka asli orang Argentina, asli orang Brasil, dan asli orang Spanyol dan Belanda. Tidak ada garis keturunan Malaysia sama sekali. Kalau mereka kalah di sidang CAS, bisa saja mereka di-banned mungkin sekitar 5-6 tahun. Bisa saja seperti itu. Di semua kompetisi yang resmi dari FIFA itu Malaysia tidak bisa ikut. Bahkan mungkin kualifikasi Piala Dunia sekalipun mereka tidak akan bisa ikut kalau mereka kalah di sidang CAS. Nah sekarang TMG ngotot mau ke sana. Berat juga, sebenarnya tidak masalah, mereka punya hak. Tapi ya kembali lagi teman-teman, bisa tidak mereka menang di sana? Kalau yakin ya oke, kalau tidak yakin mending mundur saja, mengakui saja bahwa memang pemain-pemain itu tidak punya garis keturunan Malaysia. Selesai sebenarnya. Iya, Sudah ada 5 selesai. calon kandidat pelatih timnas Indonesia. Ya, kabar itu diungkapkan langsung oleh Ketum PSSI Erick 5 Thohir orang. dalam podcast. Erick menyebutkan 5 kandidat pelatih timnas Indonesia sedang didekati. 5 pelatih tersebut berasal dari negara yang berbeda-beda. Namun Erick Thohir tidak mau membocorkan nama-nama calon pelatih timnas Indonesia tersebut. Menurut kalian, lebih cepat lebih bagus sebenarnya, karena kita ini sudah November teman-teman. Sekarang tanggal 6 November. Sebentar lagi ada FIFA Matchday dan kita tidak tahu nih siapa yang akan menukangi timnas Indonesia. Oke, kita sudah punya 5 nama dari negara yang berbeda-beda. Oke, kita dukung saja keputusannya Pak Erick Thohir untuk membenahi timnas kita setelah ditinggal sama Patrick Kluivert dengan kegagalannya dia gitu kan. Tapi begini teman-teman, kita sih berharap
pelatih yang datang itu tidak seperti pelatih sebelumnya, karena statement sebelumnya ketika Patrick itu datang menggantikan Sintayong, itu Patrick bilang ya ada nama-nama yang sebenarnya sudah dipegang sama mereka, tetapi yang datang untuk interview cuma Patrick Kluivert, ya kan, di hari Natal. Jadi karena dia datang di hari Natal, makanya Patrick itu dipakai sebagai pelatih timnas. Sorry batuk teman-teman. Nah sekarang itu katanya, kabarnya itu sudah ada 5 nama yang dipegang dan didekati sama Pak Erick Thohir selaku presiden PSSI. Ya kita harap pelatihnya itu tidak seperti Patrick lagi lah, belajar dari kesalahan, belajar dari blunder yang kemarin. Semoga pelatih yang datang ini punya CV yang mentereng atau sekurang-kurangnya samalah dengan Sintayong. Ya kita tidak berharap banyak lah, tapi kita tentu ya menginginkan supaya timnas kita ini jauh lebih bagus, dan kita berharap di bulan November ini dalam beberapa hari ke depan, minggu ke depan, FIFA Matchday itu jangan dilewatkan lah. Maksudnya ayolah, karena kita mengejar 100 besar dunia, maka ya harusnya kita ambil kesempatan ini, karena kita punya kesempatan, opportunity. Jadi ya mau tidak mau harusnya kita ambil. Kalau mau masuk 100 besar dunia, tapi kalau tidak mau ya tidak masalah. Semua kita kembalikan ke PSSI. Kita hanya supporter yang hanya bisa memberikan masukan dan juga kritikan. Sebatas itu. Selanjutnya yang mengambil keputusan ya mereka, bukan kita. Banding ditolak FIFA, Federasi Timnas Malaysia masih nekat ajukan banding lagi. Apa yang mau dicari, wahai Timnas Harimau Ompong? Kau ini adalah salah. FIFA juga udah kasih bukti kalau 7 pemain naturalisasimu itu bukan orang Malaysia. Bukan orang Malaysia, saudara-saudara, tapi mereka paksakan diri. Terlalu memaksakan diri mereka ini. Aduh, bukan orang Malaysia itu. Harimau Ompong, Harimau Sekarang Ompong. setelah ditolak FIFA, masih mau lagi mengajukan banding ke arbitres olahraga. Mending aku salah daripada harus malu untuk yang kedua. Iya, Sekarang setuju. kalian cuma punya waktu 21 hari untuk ajukan proses banding ke arbitres olahraga. Tapi kalau nanti ternyata banding ditolak lagi, Federasi Timnas Malaysia akan dapat 2 malu yang gak terlupakan dan hukuman serta denda dari FIFA yang harus dijalankan. Iya, kalau misalkan mereka menang ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan kan begitu. Artinya memang ada kesalahan dari FIFA, dan FIFA memang syarat politik untuk memberikan sanksi ke pemain-pemain Malaysia yang 7 orang ini. Tapi kalau mereka sekalipun tidak bisa membuktikan bahwa pemain-pemain ini memang punya darah Malaysia, ya berat. Mereka akan malu 2 kali, bahkan mungkin malu 1 drum itu. Malu 7 turunan itu, karena mereka ngotot sekali begitu kalau pemain-pemain ini itu punya garis keturunan Malaysia, padahal ya FIFA sendiri sudah rilis menjelaskan kalau pemain-pemain ini itu tidak punya garis keturunan Malaysia. Dokumen yang dimasukkan ke FIFA itu palsu semua begitu kan. Itu dipalsukan sama mereka. Ada kakek neneknya yang lahir di Penang lah, di Malaka lah, di mana lah, Kuching lah. Itu kan tidak benar semua itu. Itu palsukan sama orang-orang FAM itu. Tapi mereka masih ngotot kalau FIFA yang salah gitu. Nah, kalau sampai mereka kalah, habis mereka itu. Lihat saja nanti itu habis mereka. 17 menit tampil bersama Malaysia. 17 menit bakal dikenang seumur Dia paling hidup. kasihan si Macuca ini. Entah kenangan membanggakan atau kenangan menyakitkan, hanya Machuca yang tahu. Immanuel Machuca menjadi bagian dalam skandal sepak bola Malaysia. Masih muda lagi ya. Immanuel Machuca menjadi pemain dengan menit main paling sedikit, yaitu hanya bermain 17 menit untuk Malaysia. Kini ia bersama 6 pemain lainnya dilarang bermain selama 1 tahun di semua kompetisi di bawah FIFA. Apa nggak sayang dengan karirnya di klub besar Argentina? Itu yang kita bertanya-tanya juga, apakah mereka tidak berpikir kalau seandainya besok-besok ini ada investigasi dari FIFA, apakah karir mereka di dunia sepak bola profesional khususnya di klub itu tidak terancam? Berapa sih bayarannya FAM ini untuk mereka kan begitu? Berapa sih, berapa ringgit sih, berapa dolar sih, ratus dolar kah, ribu dolar kah, juta dolar kah? Ini kan tidak tahu gitu. Tapi berani sekali mereka mempertaruhkan karirnya mereka gitu kan. Ini mungkin ada deal-dealan di belakang layar, makanya mereka berani juga untuk melakukan hal seperti ini, karena kalau tidak ada deal-dealan di belakang layar, saya yakin pemain-pemain ini tidak akan berani, apalagi ya pemain-pemain dari Amerika Latin seperti mereka ini kan, ya pastinya membutuhkan uang begitu kan. Cuma kan itu hanya asumsi, itu cuma spekulasi teman-teman. Tapi yang pasti mereka ini di banned selama 1 tahun, dan mereka tidak boleh ikut serta dalam latihan resmi apapun di bawah pantauan, di bawah rumah besarnya FIFA, tidak bisa. Nah, yang lebih sadisnya lagi itu satu pemainnya mereka itu si Rodrigo Holgado lah.
itu pemain Malaysia ini, pemain ilegalnya Malaysia ini, dia itu katanya kontraknya itu diputus sama klubnya dia gitu. Jadi dia tidak punya klub profesional lagi, dan si Facundo Garces yang katanya back hebatnya mereka itu ya sudah tidak dimasukkan dalam daftar pemainnya Deportivo Alaves juga. Jadi memang mereka ini sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Nah, paling kasihan si Macuca ini, dia itu hanya main 17 menit waktu lawan Vietnam kalau saya tidak salah. Vietnam lah. Jadi sudah mainnya menit bermainnya sedikit, kemudian disanksi FIFA, akhirnya kan sekarang jadi pengangguran juga gitu. Beda dengan Indonesia, kita kembali lagi kita harus bandingkan dengan Indonesia karena mereka juga selalu membandingkan dengan kita. Beda dengan Indonesia di mana pemain-pemain kita itu ketika bermain di luar ya mereka dapat menit bermain. Beda dengan ini, memang skandalnya luar biasa, tapi ya semoga tidak menular ke Indonesia lah, kita harap seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Ya semoga cepat bangkit lah sepak bola Indonesia dan Malaysia ini, karena sudah lama ini Indonesia dan Malaysia tidak adu jotos di lapangan ini, karena derby Melayu ini sangat-sangat hot sebenarnya di lapangan. Semoga cepat bangkit, dan terkhususnya Indonesia semoga kita dapat pelatih baru lah supaya kita bisa main di FIFA Matchday. Kita punya arah dan tujuan yang jelas. Ya begitulah kira-kira, dan kita punya sepak bola lebih bagus dari sebelum-sebelumnya dan lebih maju, ada di 100 besar dunia, rank FIFA maksudnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe bro. Ciao.